Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang isim-isim yang dibaca jar. Jadi isim-isim yang dibaca jar itu ada 3. Yang pertama, ada kalanya dia itu dibaca jar karena huruf jar. Yang kedua, ada kalanya dia itu dibaca jar karena adanya idhofah. Oke. Ada yang nomor 3, ada kalanya dia itu dibaca jar karena dia menjadi isim yang mengikuti lafadz sebelumnya, sehingga dia pun ikut dibaca jar. Jadi ada 3, karena adanya huruf jar bil harfi, yang kedua karena adanya idhofah, yang ketiga karena dia menjadi isim yang mengikuti lafaz sebelumnya yang dia dibaca jar. Paham ya? Aywa. Fal makhfudu bil harfi, maka isim yang dibaca jar karena huruf jar yaitu isim-isim yang didahului huruf-huruf jar, yaitu apa aja? Min, ila, an, ala, fi, alba, walam. Kemudian wal kaf, hatta, wata, wal wawu, warubba, wamud, wamundu. Ayo. Paham gak? Maka ini adalah huruf-huruf jar yang apabila ada kalimat isim kemudian dia didahului huruf-huruf jar ini depannya, maka secara otomatis isim tersebut dibaca jar. Harokat akhirnya diharokati kasrah. Fahim? Ayo dibaca jar. Contohnya mungkin Zaidun lah, gitu aja udah, Zaidun. Tapi kalau depannya dikasih min, ya, min, maka nggak Zaidun lagi, tapi dia menjadi Zaidin. Nah, kenapa lafaz Z ini dibaca kasrah, dibaca jar menjadi Zaidin? Ya karena dia didahului huruf jar. Paham ya? Ayo, jadi min Zaidin, nggak boleh min Zaidan, min Zaidun nggak boleh. Tapi cara bacanya min Zaidin. Paham ya? Ayo, atau didahului ila Zaidin jadinya. Nggak boleh ila Zaidan atau Zaidun, nggak boleh. Tapi ila Zaidin. Paham tum? Ayo, dan semuanya. Paham ya? Jadi ketika ada kalimat isim didahului huruf jar, maka dia dibaca jar atau dibaca kasrah seperti ini. Paham gak? Ayo, sudah kelar. Kemudian ini tentang masalah macam-macam huruf jar. Huruf jar kan ini tadi, tapi fungsinya macam-macam. Beda-beda. Fasab'atul ula tajur al-zahir wal mudmar. 7 pertama dari huruf jar di atas itu bisa mengejarkan isim zahir dan isim dhamir. Paham gak? 7 yang pertama yaitu apa aja? Min, ila, an, ala, terus fi, alba, lam. 7. Nah, min, ila, an, ala, fi, alba, wal lam. Ini adalah 7 yang pertama. 7 yang pertama ini bisa mengejarkan pada isim zahir dan isim dhamir. Ayo, dia bisa masuk ke isim zahir dan isim dhamir, bisa mendahului isim zahir dan isim dhamir. Contoh yang masuk pada isim zahir ya ini min Zaidin. Mungkin kita kasih contoh di bawah ini. Min harus din, Zaidin, karena ada minnya. Dan min bisa masuk ke dhamir isim dhamir, sehingga minhu. Kenapa hu? Ya karena isim dhamir itu mabni. Jadi ini i'rabnya gimana? I'rabnya adalah dia mabniyun ala
ala dhamm fi mahalli jarrin majrurun bimin, gitu aja. Dia adalah isim dhamir yang dimabnikan dhammah, tapi dia menempati tempatnya kasroh atau jar. Kenapa? Karena dia dibaca jar karena adanya min di sini, gitu. Ayo. Pokok intinya lafadz hu di sini adalah fi mahalli jarin, menempati tempatnya kasroh atau jar. Ayo. Min zaidin, zaid isim zahir, hu isim dhamir, dan seterusnya. Ila zaidin ilaihi. Ayo, kenapa ini hi kok hu? Ya, dijelaskan. Saya lupa nazamnya itu. Kalau alfiyah itu apa? Pokok intinya huma hum itu semua ketika dia didahului kasrah atau ya sukun, enggak di dhammah lagi tapi dia di kasrah. Mungkin huma. Oke. Tapi kalau depannya ilaihima atau bihima, maka harus di kasroh. Bihima, ilaihima, alaihima, kayak gitu. Paham? Ayo. Jadi hi ini fi mahalli jarin. Dibaca jar. Ila zaidin, ilaihi. Zaidnya isim zahir, hi-nya isim dhamir, an zaidin, anhu. Hu-nya ini sama kayak depan tadi. Isim dhamir yang mabni dhammah fi mahalli jarrin karena majrur dibaca jar dengan karena an di sini ya. Ala zaidin alaihi. Kaidahnya masih ingat, setiap huma hum, hahuma hunna. Kalau ha ya tetap ha nantinya. Huma hum, hahuma hunna itu dibaca kasroh, maksudnya hu-nya diganti kasroh ketika didahului ya sukun atau kasroh. Ayo, alaihi. Fahim? Aslinya kan hum berubah menjadi him. Kenapa? Didahului ya sukun, alaihim. Ayo. Fil baiti, al bait isim zahir, dia bukan kata ganti. Fil baiti. Fihi. Fahim? Ayo, hi juga isim dhamir. Fi masuk ke isim dhamir. Bi zaidin. Zaid isim zahir, hi isim dhamir. Bihi lo. Kan dibaca kasrah kan? Kenapa? Karena dia didahului kasrah atau ya sukun. Li zaidin. Walahu, lahu. Hu ini didahului apa? La. Ayo, fahimtum? Ayo. Kemudian 7 yang terakhir. Nah, ini kan 7 yang depan. Ini 7 yang terakhir. Itu apa aja? Kaf. Ya. 1, 2. Terus 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 7 yang terakhir. 7 yang terakhir takhtassu bidzahir, hanya masuk ke isim zahir saja. Wala tadkhulu 'alal mudmar. Dia enggak boleh masuk ke isim dhamir. Jadi kalau yang atas bisa zahir, bisa dhamir, huruf-huruf jarnya itu bisa masuk ke situ. Sedangkan yang kedua, huruf jarnya hanya masuk ke isim apa? Isim zahir saja. Ayo. Hanya ke isim zahir. Kaf, hatta, ta, wawu, ruba, mudmun. Ka contohnya apa? Zaidun kal asadi mungkin. Oke. Zaidun kal asadi, dibaca di karena ada ka ini. Zaid seperti harimau. Ayo, fahim? Ayo, hatta akaltu as-samaka. Saya memakan ikan. Hatta ra'saha, bahkan kepalanya saya makan juga. Hatta ra'siha. Mungkin hatta. Contohnya akaltu as-samaka.
hatta ra'siha. Nah, ini harus baca kasrah. Ra'si. Kenapa? Karena ada hatta. Bahkan kepalanya, sampai kepalanya. Gua makan semua. Ayo, hatta ra'siha. Nah, tallahi. Oke, tallahi. Ini pembahasannya di sini. Yang ini al-ta'u, at-ta'u. Wa minha ma yakhtassu billah, isim dhahir. Memang at-ta itu masuk ke isim dhahir, tapi khusus pada lafaz Allah dan lafaz Rabb. Wa minha ma yakhtassu billahi wa Rabb, mudhafan ilal ka'bati wa ya'il mutakallim. At-ta'u termasuk bagian dari isim at-ta'u termasuk bagian dari huruf jar yang hanya khusus pada isim dhahir. Tapi isim dhahir yang gimana? Isim dhahir yang berupa lafaz Allah dan lafaz Rabb, yang mana Rabb ini harus dimudhafkan kepada lafaz Ka'bah atau ya mutakallim. Paham nggih? Bahwa yaitu ta ini. Nah, ta ini. Contohnya apa? Tallahi. Contohnya tallahi mungkin. Tallahi, sumpah berarti. Nah, lafaz Allah ini harus baca kasrah. Kenapa? Karena ada ta. Tallahi. Ta. Rabb. Ditambah ta. Tarabbi. Harus sambung dengan Ka'bah atau ya mutakallam. Tarabbi. Rabb. Maka lafaz Rabb di sini dibaca jar karena didahului apa? Huruf jar yang berupa ta. Karena memang ta itu huruf jar yang khusus pada isim lahir, dan lahirnya hanya khusus pada lafaz Allah dan lafaz Rabb. Yang mana Rabbnya harus diidhofahkan ke lafaz Ka'bah atau ya mutakal. Faham dong? Ayo, enggak usah bingung, gampang udah. Jadi lafaz Allah ini dibaca apa? Dibaca jar. Kenapa? Karena didahului huruf jar berupa ta. Ta itu fungsinya gimana? Fungsinya dia adalah huruf jar yang hanya masuk kepada isim dhamir. Tapi isim dhahir. Tapi isim dhahir yang gimana? Yang hanya lafaz Allah dan lafaz Rabb yang diidhofahkan pada lafaz Ka'bah atau ya mutakal kalim. Tarabbi gitu. Ayo. Tarabbi juga sama. Dibaca jar. Kenapa? Karena didahului ta dan lafaz Rabbnya disambungkan dengan ya mutakal. Fahim tuh? Ayo, wadah. Sahal jiddan ya, syuf. Kemudian fungsi-fungsi huruf jar juga ini. Wa minha ma yakhtas bizamani al-mustaqbal. Kok mustaqbal? Bukan mustaqbal dong. Bizamanil madhi. Apa? Zaman madhi. Lampau, sudah lewat. Bizamanil madhi. Bizaman al-madhi. Huruf jar yang masuk pada isim zaman saja, tentang masalah waktu saja, nggak boleh masuk ke orang, tapi mendahului waktu saja, isim zaman. Yaitu apa? Mud sama mundu, artinya sejak. Mud dan mundu itu artinya sejak. Since. Ma ra'aituhu mundu yaumaini. Oke. Saya nggak ngelihatnya sejak hari Jumat. Sejak hari Jumat kemarin saya nggak ngelihat dia sama sekali. Maka lafaz yaum, lafaz yaum ini keterangan waktu kan, zaman kan. Lafaz yaum ini dibaca jar, yaumi. Kenapa? Karena didahului mud di sini. Baik. Ayo. Mundu yaumil jumu'ah, enggak boleh yaumal jumu'ah atau yaumul jumu'ah, enggak boleh. Tapi yaumil ma ra'aituhu yaumil jumu'ah. Na'am. Atau mud, sama sejak juga artinya. Yauma ini dibaca jar pakai apa? Pakai iya. Kenapa pakai iya? Iya karena dia berupa isim mutsanna atau tasniyah. Tahu isim mutsanna. Ayo. Mudh yauma ini gak boleh yaumani, gak boleh. Tapi mudh yauma ini sejak 2 hari. Jadi
Untuk apa namanya mud dan mundu itu memang huruf jar yang masuk pada isim zahir, tapi zahir yang berupa isim zaman. Zaman. Zaman yang mustaqbal atau madi? Madi. Mustaqbal enggak boleh. Zaman madi itu masa lampau yang sudah terlewatkan. Kalau mustaqbal yang akan datang. Fahimtum? Ayo. Wa minha ma yakhtassu bin nakirati ghaliban wa huwa rubba. Ada juga huruf jar yang memang dia masuk ke isim zahir. Tapi isim zahir yang selalu nakirah. Secara umum dia selalu masuk ke isim zahir yang nakirah, yaitu apa? Yaitu rubba. Berapa banyak gitu. Rubba qari'in. Banyak orang membaca Al-Quran atau membaca kitab atau Al-Quran wa huwa la yafhamul ma'na, tapi dia nggak ngerti maknanya. Maka ini harus dibaca jar. Kenapa? Karena didahului rubba. Ayo, dan qari'in ini isim apa? Isim nakirah. Kenapa? Ini ada tanwinnya. Loh, kalau ada tanwinnya itu nakirah. Selesai udah. Paham ya? Nah, kita masih membahas di huruf jar karena masih membahas isim-isim yang dibaca jar disebabkan adanya huruf jar. Setelah ini kita akan membahas episode selanjutnya karena idhofah dan tabi' bil makhfud. Paham ya? Ini kita ringkes. Isim-isim yang dibaca jar itu ada 3. Yang pertama karena huruf jar, kedua karena idhofah, ketiga karena dia mengikuti lafaz sebelumnya yang dibaca jar. Oke. Yang pertama, isim-isim yang dibaca jar karena huruf jar itu apa saja hurufnya? Hurufnya yaitu min, ila, an, ala, fi, al-ba'u, wal lamu, wal kafu, wa hatta, wa ta'u, wal wawu, wa rubba, wa mud, wa mundu. Ada berapa berarti? Ada 14 dibagi 2. 7 pertama dan 7 kedua. 7 pertama kegunaannya bisa mengejarkan isim zahir dan mudmar. Fleksibel. Bisa ke zahir, bisa ke mudmar. Yaitu apa aja? Yaitu min, ila, an, ala, fi, al-ba'u, wal lam. Fahimtum? Aywa. Dan 7 kedua atau 7 terakhir yaitu mulai al-kaf, wa hatta, wa ta'u, wal wawu, wa rubba, wa mud, wa mun hanya masuk ke isim zahir. Enggak bisa masuk isim dhamir. Dan itu pun juga masih ada pembagiannya masing-masing. Ada yang khusus pada lafaz Allah dan lafaz rubba, yaitu apa? Yaitu tallahi, tarabbil ka'bah, tarabbi. Oke? Aywa. Ada yang khusus pada isim zaman yang madhi, yaitu apa? Mud sama mundu. Contohnya ma ra'aituhu mundu yaumil jumu'ati au mud yaumaini. Saya nggak ngelihatnya sejak hari Jumat atau sejak 2 hari yang lalu. Baik. Ayo, ada juga yang khusus pada isim nakirah, yaitu apa? Rubba. Baik. Ayo. Wallahu a'lam. In kuntum mukhtian sawibuni. Barangkali ada yang nanya, silahkan dituliskan di komen, mungkin kita jelaskan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.